Nah, kembali di channel saya bersama saya Nadia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau kita akan mempelajari mengenai film. Jadi, apa sih film itu? Nah, film itu merupakan visual website area network, di mana film ini merupakan teknik untuk membagi satu fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga film memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, pin, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna ataupun sensor. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, kalau kita analogikan ke dalam sebuah contoh, misalnya dalam sebuah perusahaan memiliki 3 bidang atau 3 divisi, yaitu ada NOC, administrasi, dan juga programmer. Nah, dari ketiga divisi ini, pasti setiap divisinya memiliki kebutuhan yang berbeda, entah itu dari bentuk, struktur, ataupun yang lainnya. Nah, maka Confucius di sini adalah untuk membagi ketiga segmen ini. Jadi singkatan yang kecil. Jadi, ada jaringan untuk divisi NOC dan juga ada untuk administrasi dan juga programmer. Pastinya kenapa sih harus dibagi seperti ini? Karena di manajemen pemasarannya SIS ini sendiri atau plan ini sendiri berfungsi untuk membroadcast seperti yang kita ketahui bahwa setiap divisi pasti memiliki kebutuhan atau fungsinya yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita analikan kalau tadi kasusnya seperti kita hanya membutuhkan, misal di sini ada 3 tab, di sini ada 3 tab atau 3 komputer. Di sini ada 5 komputer dan di sini ada 2 komputer. Contohnya teman-teman, nah di sini titik kita biasanya terdiri dari 12 sampai 24 tab, tergantung jenis dan juga merek SIS tersebut. Kalau misalkan kita taruh SIS di sini masing-masing tempat itu 1, maka pada akhirnya kita tidak dapat menggunakan SIS itu dengan baik, tidak dapat melatih dengan baik. Nah, maka nanti yang terjadi kita tidak akan efisien dalam mengalokasikan packetnya yang fase itu dan file yang sudah digunakan. Nah, bila kondisi seperti itu, maka dalam satu SIS dia terbagi ke dalam 7 jaringan dengan cara yang tadi. Jadi walaupun secara fisiknya di sini cuma ada 1, tapi secara logikanya sudah menjadi 3 jaringan. Jadi intinya SIS itu untuk manajemen sebuah jaringan. Nah, lalu yang kedua fungsinya itu adalah broadcast, di mana broadcast ini fungsinya berada di siaran. Nah, jika SIS pada umumnya itu kita menyiarkan atau membroadcast paket itu ke seluruh komputer atau ke file yang terhubung ke SIS. Bayangin teman-teman, misal file yang terhubung ke SIS kita tuh dari komputer programmer. Nah, kalau mau lagi ke
komputer aku aja gitu, ke komputer di PC aku, ke program. Tapi karena tadi botos, ada botos itu jadinya kesebar semuanya, sehingga banyak paket yang masuk jadinya, dan malah jadi banyak penumpukan paket. Maka dari itu film itu dia itu yang botos. Yang kesini. Oke, kita lihat mengenai botos. Ada film, jadi kalau misalkan kasus Netflix biasa ia akan botos ke semua serial yang terhubung botos, entah itu Netflix, GoPay, GoPay, intinya semuanya. Tapi jika botos di dalam film itu membuat botos sendiri, jadi kalau misalkan di sini ada nanti Netflix, maka ada botosnya satu, ada Netflixnya satu, dan juga tabungannya juga satu. Jadi di sini bakalan ada 3 botos yang nantinya saling mengirimkan ke masing-masing. Jadi misalkan kalau administrasi mengirimkan ke administrasi, ya dia akan pastikan mengirim laporan ke satu level kirim. Ya udah, kita administrasi aja di sini gitu. Jadi tidak akan menyesuaikan kalimat tadi. Karena fungsi dari film tadi yang pertama untuk manajemen itu ada banyak sekali. Misalnya MSC itu membutuhkan bonus yang sangat besar karena MSC itu bekerja di bidang monitoring jaringan, ataupun kalau ada kode pasti MSC yang turun. Lalu bisa aja meningkatkan bonus MSC, tapi gimana caranya administrasi itu bonusnya sejumlah rata-rata dan kerjanya juga rata-rata. Nah, itu bisa dialokasikan oleh film. Lalu di manajemen ada film, lalu bagaimana kalau misalkan pengen yang administrasi juga bisa berkomunikasi sama yang MSC sama kerjanya dan bisa mengirimkan ke administrasi. Gimana caranya supaya aman gitu? Karena data-data telah pegawai aman. Nah, itu menggunakan top security ataupun protokol lain untuk keamanan dalam hal jaringan, dan itu adalah fungsi yang kedua. Adapun misalkan itu melanggar, kayaknya aku tekanannya harus cepat atau lancar gitu. Gimana caranya? Nah, itu bisa aja dengan meningkatkan, entah itu dengan bonusnya atau keamanannya ataupun kestabilan jaringannya. Jadi yang pertama intinya film itu untuk manajemen sebuah jaringan atau mensegmentasi jaringan ke dalam beberapa jaringan medis, dan juga yang kedua adalah dia mampu membedras hanya kemenangan film itu sendiri. Misal kalau film 20 yang itu membedasnya ke film 20, yang 30 ke 30, jadi tidak banyak letupan
sesuatu yang kita tetap jelas. Bagaimana sih cara kita melihat praktek untuk guru? Seperti biasa kita akan masuk ke mode simulasi. Di sini kita coba yang dulu. Kemudian dari titik 1 ke titik 9. Di sini kita sudah lihat. Jadi di sini kita coba dulu. Jadi di sini belum bisa segmentasi. Jadi bagaimana konsep dari budget itu sendiri? Maka seperti yang saya jelaskan tadi, cara budget itu sebelum bisa dijelaskan atau budget secara default kita menyebar ke seluruh volume yang terhubung khusus. Nah, kita akan melakukan di sini seperti ini bisa teman-teman lihat ada tanda akses ini bisa menyebar. Jadi menyebar ke semua folder itu akan melakukan tadi kan seperti tanda silang tentunya itu akan IP yang masuk karena tadi penting ingat ke IP 1.4. Maka dari itu di sini kalian dari PC 1 dan 3 akan melolot atau memberikan tanda silang bahwa itu bukan IP yang dimaksud itu. Nah, ini teman-teman kita coba lihat. Nah, itu sebenarnya ini operasi 1 kemudian ini 1 pas kelas 2 lalu pas SMS 1 kemudian pas SMS 2 1. Jadi memang semua file yang terhubung tertulis jadi pokoknya sudah terhubung sama aku jadi dia lebih dari aku gitu. Sedangkan yang buat yang dibutuhkan asosiasi itu kita membutuhkan sebuah segmentasi agar efisien dalam penggunaan database atau penggunaan base dan lainnya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membagi jaringannya, akan membuat diagram untuk membuat segmentasi jaringan. Nah, ini misalnya yang kiri itu ukuran 100 dan yang kanan itu ukuran 200. Mungkin bisa ya. Nah, lalu bagaimana tuh untuk konfigurasi jaringan? Nah, konfigurasi VB sendiri pasti kita akan konfigurasi disk bus. Nah, lalu konfigurasi jaringan. Dan di sini kita akan menggunakan terlebih dahulu usaha konfigurasinya hanya serial number dan elemen saja. Jadi serial number itu adalah sebuah angka atau ID yang menunjukkan apakah kalian itu nanti masuk ID-nya SPH sebagai masuk aja seperti kartu tanda ruangan. Kayak mahasiswa minta sekolah karena kelas berapa sampai 10/1 kelas 10/1 masuk ruangan 2. Nah, hampir sama seperti itu. Jadi
kenapa kita ke halaman 200. Halaman 200 akan kita beri nama FSI. Oke, udah beres. Lalu di dalam sebuah film itu ada port, mode access, dan juga port mode train. Dimana port ini merupakan konsep dalam mengakses sebuah film. Jadi perbedaannya adalah kalau train itu sendiri adalah ketika kita membawa lebih dari satu film, dan train itu digunakan ketika akan ke Swiss ataupun hotel. Jadi tidak untuk ke train. Kenapa? Karena kalau kalian kita hanya akan memberikan port mode akses, kita kan membawa satu film. Jadi kalau misalkan kita disuruh diakseskan hanya untuk film 20, yaudah kita hanya akseskannya untuk film 20, tidak bisa memberikan akses akses 10 ataupun 20, itu tidak bisa. Karena kalau misalkan lebih dari satu film itu sudah termasuk ke dalam kategori port mode train, bukan akses. Nah, port mode train itu sendiri adalah untuk mengenalkan, jadi nanti kalau secara default film itu tidak akan bisa saling berkomunikasi, tapi akan ada beberapa protokol nanti yang akan saya jelaskan ke depannya bagaimana cara supaya antar film itu bisa berkomunikasi atau antar switch. Nah, jadi kalau misalkan kita akan start di konsisten hanya satu, dimana kita punya dua switch, apakah film yang sama bisa berkomunikasi? Kalau kita belum tahu protokol atau caranya, pasti tidak akan bisa berkomunikasi. Dinamakan ada protokol yang namanya train, agar kedua switch itu bisa saling berkomunikasi. Nah, itu akan kita lihat ke depannya. Sekarang kita akan fokus dulu pada switch film sederhana ini. Nah, jadi ada mode access dan juga mode train. Nah, di sini kita akan menggunakan mode access-nya terlebih dahulu. Nah, adapun mode access-nya kita akan berikan ke sisi 6, yaitu dan juga sisi 1, yaitu FA1, SA1, dan juga FA6, SA9. Itu mode akses film 100. Jadi sini kita akan memberikan mesin aksesnya film 100, dan sisi 2 dan 3 itu aksesnya film 200. Nah, di sini step-stepnya kita ubah dulu. Switch, start, mode access. Karena kita akan mengkonfigurasi atau memberikan akses kepada klien. Lalu yang kedua itu switch. Untuk konfigurasi yang kedua adalah ketika kita sudah berada di mode akses, atau kita sudah siap untuk mengakses siapa aja. Nah, lalu ada pun yang kedua, switch akses film 100, itu artinya saya akan memberikan akses untuk sisi 0 dan juga 1 itu untuk film 1, gitu ya. Lalu kita akan melakukan hal yang sama yang pas SMS dari switch 1 dan juga pas SMS dari switch 1. Langsung aja
Lalu di sini kita baru mengetikkan dulu menjadi switch out memakai akses. Lalu switch out akses Nah, sebenarnya udah lulus dengan konfigurasi VLAN. Nah, untuk melihat apakah sudah ada VLAN itu, lalu teman-teman get site Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada VLAN invasi dan juga FSI. Ini juga udah ada website. Ini kita akan flash 2/1 dan juga 2/1 dan 2. Jadi tombolnya udah aman. Langsung kita coba untuk melihat secara simulasi. Kita akan coba untuk melihat secara simulasi. Kalau misalkan ingin melakukan pesan dari PC2 ke PC3, jadi enter lainnya. Kita coba dari PC2 ke PC3. Lalu kita coba ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini PC3 saat menginfokan ke PC3, jadi dia tidak membypass ke plan 1 karena tadi bahwasanya plan itu memiliki bypass yang berbeda. Jadi setiap plan pasti memiliki satu bypass plan 1 hanya satu, karena di sini kita memilikinya dua plan, maka ada dua bypass yang nantinya akan terturunkan dalam satu segmen atau plan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita coba yang 100. Nah, ini pun juga sama karena kita ke plan 100 ya udah ke 100 aja, ngapain ini ke yang lain, kan udah divisi gitu. Nah, kita akan coba sampai efektif. Nah, sekarang kita lihat pesan aktivitas yang switch-nya. Nah, bisa teman-teman lihat perbedaannya dibandingkan dengan pakai sebelum dibuatnya plan application itu kan semuanya platnya ada gitu. Tapi kalau kita menggunakan plan itu hanya tertuju kepada satu plat, yaitu Ethernet 2/1. Jadi hanya tertuju pada satu plat atau beberapa plat yang memang berada di dalam jalan tersebut. Tapi ini hanya ada Ethernet 2/1, di mana 2/1 ini merupakan Ethernet yang mengarah ke kabel jalan 100. Nah, kita akan coba kalau misalkan beda plan bakalan kayak gimana. Kita coba ke PC 1 dan juga PC 2.
terus dia gak akan bisa melewati switch untuk ke PC atau film 200 karena dia berbeda segmen atau mungkin dalam fisiknya itu kelihatannya sama. Padahal kalau kita melihat secara logikal atau di intuitif, jaringan dua itu merupakan dua jaringan yang berbeda. Jadi apakah setiap jaringan berbeda tidak bisa saling komunikasi? Kalau kita berbicara mengenai film, itu bentuknya tidak bisa saling berkomunikasi. Tapi seperti yang saya bilang atau saya jelaskan, kita bisa menggunakan router atau ada pengingat interface. Itu bagaimana caranya film yang berbeda jaringan itu bisa saling berkomunikasi. Saat ini kita akan membahas mengenai plan. Kita akan lakukan konfigurasi plan seperti yang teman-teman ketahui pada video sebelumnya. Kalau plan itu terbagi menjadi dua mode, yaitu ada mode hard access dan juga mode trend. Nah, kali ini kita akan membahas tentang trend. Kan kalau misalkan menggunakan mode access itu hanya bisa untuk MBT seperti PC, Printer, dan yang lainnya. Maka kalau kita ingin mengimplementasikan mode trend, kita harus menggunakan switch itu minimal 2 ataupun lebih. Jadi di sini saya menyiapkan 2 switch dan juga masing-masing memiliki 4 biji. Jadi kita akan implementasikan gimana sih kalau ruangannya sangat banyak sehingga kita membutuhkan beberapa switch lagi untuk disebarkan atau untuk berada di ruangan. Lalu apakah masih bisa terhubung antar film atau bagaimana itu? Sudah kita konfigurasi film, walaupun sama seperti filmnya pun sama seperti kemarin. Ini kita kasih tombol dulu,
seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau misalkan ada film study cost, yaitu film 1, dimana partner itu tidak dikonfigurasikan, yaitu otomatis berada di film 1. Nah, ketika kita sudah konfigurasikan, kita bisa mengatakan kalau partner itu sesuai dengan kebutuhan ataupun akses yang kita tentukan. Karena di sini kita hanya menggunakan akses film 2 dan juga film 3. Jadi di sini hanya ada film 2 dan juga film 3, yaitu jalur di bilangan NOC dan juga WAV. Nah, selanjutnya bagaimana cara konfigurasikan? Kita coba testing dulu untuk melihat before dan juga afternya. Selanjutnya kita kasih versi dulu untuk isi versi 4 dan juga ini. Karena yang sisinya di satu untuk menggunakan versi 2 dan juga versi 3, maka yang 4 dan ini menggunakan versi 4 dan juga versi 2. Tapi kita batas paket dulu dari sisi 0 ke sisi 1. Dari sisi 0 ke sisi 1. Hanya pastikan keluar karena kan belum ada media yang terhubung, karena kan ketika kita ketahui pada abad awal ketika kita melanjutkan satu dulu
sebelumnya itu hanya ini aja. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Contoh tersebut. Contoh itu tugaskan interface dan nah, bisa teman-teman perhatikan software lalu dan headingnya lalu contextualizer ini adalah protokol coding yang ada pada iteransi. Nah, di sini statusnya sudah closing dan notifnya 1. Lalu notif itu apa sih? Notif itu adalah code yang tidak memberikan coding. Nah, nanti kita akan belajar lebih contoh karena di sini ada juga plan out on plan. Nah, di sini yang ini tuh juga sama aja yang teman-teman ataupun ini. Plan out ini tuh adalah plan yang diizinkan secara defaultnya yang diizinkan itu dari 1 sampai 1000 atau 1000. Jadi ini tuh seperti sesuatu yang secara defaultnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan kita hanya ingin mengizinkan plan 2 dan plan 3 saja yang mengizinkan pesan kepada sales kita. Jadi selain plan 3 dan plan 2 yang lainnya itu gak bisa mengirim pesan ke sales kita. Nah, kita akan coba perhatikan mengenai plan outbound. Nah, di sini kita coba buktikan apakah sama bisa atau belum. Kita coba ini udah successful. Kita boleh terlebih dahulu. Ini juga udah successful. Kita sekarang coba yang belum. Ini juga dipastikan udah successful juga. Nah, sekarang kita akan coba clear MSC dan juga clear menu. Nah, ini dipastikan beda ya, karena masih bukan bisa karena tadi beda pilihan. Nah, sebetulnya kita bisa saja menghubungkan antara pilihan 2 dan juga pilihan 3 agar bisa saling komunikasi, yaitu menggunakan satu alat atau satu device lagi yang bernama router. Karena kalau misalkan switch ini hanya menggabungkan satu network atau satu jaringan yang sama, kalau router fungsinya bisa menghubungkan antara dua jaringan ataupun dua network yang berbeda. Nah, jadi kita akan belajar juga mengenai router dan di sini kita sudah berhasil antar pilihan tidak bisa berkomunikasi, tapi antar pilihan yang sama bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma. Nah, algoritma pada Cisco itu merujuk pada konfigurasi pilihan yang memungkinkan untuk melewati roaming antara perangkat jaringan. Roaming memungkinkan beberapa pilihan melalui satu koneksi khusus menggunakan EPG 802.1Q. Dengan komunikasi Cisco selang algoritma, Anda dapat menentukan pilihan yang diperbolehkan lewat tram, membatasi trafik untuk peningkatan efisiensi dan juga keamanan. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, secara defaultnya tram itu mengizinkan semua pilihan dengan mengizinkan semua pilihan, tetapi kita bisa menambahkan atau menghapus pilihan menggunakan perintah alt ataupun remote. Untuk memeriksa pilihan yang diinginkan,
Gunakan perintah solve interface terang. Nah, lalu apa sih keuntungan dari konfigurasi ini? Nah, keuntungannya yaitu dapat menghemat BIOS dan juga meningkatkan keamanan jaringan. Nah, kita akan coba langsung saksikan aja ya. Kita akan coba tambahkan satu file lagi. Anggap aja file untuk ini digunakan aja. Jika itu adalah file 10 atau baru di PC lain itu. Kita coba masuk ke sesi hostnya.
Jadi pada intinya konfigurasi sel air ini adalah konfigurasi kita untuk memberikan cairan berapa saja yang bisa mengakses atau mengirimkan pesan ke dalam tubuh kita. Jadi cairan air ini tuh bisa mengatasi sebagai lingkaran mana yang bisa mengirimkan pesan dan mana yang tidak boleh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cairan tunggu yang ada pada layer 3 ataupun multilayer. Atau yang lebih kita kenal dengan nama multilayer switch. Nah, sekarang kita masuk ke bagian MDT bagian switch. Nah, multilayer ini yang bentuknya ini kayak matahari. Ini kayak matahari. Ditambahkan satu. Lalu kita tambahkan juga 4 sisi. Sekarang kita akan berikan gambar terlebih dahulu untuk menandai mana yang cairan 2 dan juga mana yang cairan 3. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal serahkan dengan cara kita hubungkan juga dari multilayer switch ke switch. Kita masuk. Seperti yang kita ketahui, switch layer 2 bekerja pada data link. Yang pertama yaitu fisikal, yang kedua data link, dan yang ketiga adalah meter. Nah, multilayer switch kenapa dinamakan switch layer 3? Karena dia juga bisa berperan sebagai layer 3. Kalau switch layer 2 itu kan dia hanya bekerja pada data link, yaitu hanya untuk mengidentifikasi MAC address. Maka kalau multilayer switch atau switch layer 3 itu dia bisa bekerja pada layer 3. Jadi sebetulnya multilayer switch ini bisa masuk ke layer 2 ataupun layer 3 karena fungsi keduanya berada di dalam multilayer switch. Jadi dia bisa konfigurasi VLAN dan konfigurasi layer 3 yaitu manajemen IP. Jadi sebetulnya switch layer 3 ini merupakan gabungan dari layer 2 dan layer 3 pun ada. Tapi untuk layer 2 itu dia tidak kombas ya. Seperti multilayer switch masih bisa menggunakan IP routing, masih menggunakan ARP table, tapi ketika routing itu juga jangkauannya tidak bisa sangat luas, jadi terbatas. Seperti dengan router, kalau router itu juga sama bisa itu dia kompleks, lebih kompleks seperti penggunaan routing IP, routing lebih luas, jadi kalau dibandingkan perbedaannya, lalu apa sih bedanya kalau misalkan multilayer layer 3 dengan router?
wajah bekerja, biaya juga, beda juga ya, karena karakter itu diibaratkan kayak dia menghubungkan jaringan kita dengan luar atau internet, jaringan yang jangkauannya sangat luas. Tapi kalau materialistis juga itu dia hanya menjangkau arealan atau lokal saja, jadi tidak hanya sampai keluar. Jadi dia tuh kayak hanya menentukan jalur di antara kota, kayak misalkan jalur trennya. Tapi kalau misalkan router itu dia mencakupnya sudah antar kota, negara, atau jangkauannya sangat luas. Lalu kembali lagi perbedaan antara switch dan juga material switch, yaitu tadi yang pertama, kalau switch layer 3, layer 2 maksudnya itu hanya bekerja pada layer 2, yaitu MAC address. Maka switch layer 3 itu dia bisa mencakup layer 2 dan juga layer 3 sebetulnya. Jadi dia konfigurasi yang dia bisa konfigurasi IP, routing, tapi kembali lagi kalau routing itu tidak menjangkau sangat luas, jadi terbatas. Jadi perbedaannya, kalau switch layer 2 itu bekerja pada data link, sedangkan material switch layer 3 itu bisa bekerja pada data link ataupun network. Itu alasan kenapa dia disebutnya material switch layer 3. Kita bisa implementasikan langsung untuk konfigurasi ini karena dia bekerja di layer 3 juga. Ini kita eksekusi dulu, kita lihat jalannya terlebih dahulu. Jalan kita coba masuk ke mode interface terlebih dahulu. Interface range kita mau ke 1 sampai 2, lalu select mode access, di sini untuk konfigurasi filenya sama aja ya. Lalu interface range otak now plus mode plus import kemudian change mode access kita sudah memiliki dua jalan yang sama, yaitu jalan 2 dan juga 3. Dan nanti kita masukkan ini, kita masuk ini ada 2. Kita masukkan yang ada, kita masukkan seperti ini. Terus kemudian kita tinggalkan 1.6.
setelah selesai konfigurasi IC, kita akan cek data Ethernet editor Ethernet terlebih dahulu. Kita dari sisi ke sisi global. Nah, ini masih global. Sekarang kita coba konfigurasikan di switch layer 2 terlebih dahulu. Karena dia belum mengkonfigurasi atau menginginkan akses layer dari layer dari switch layer 3, selanjutnya di multi-layer switch layer 3. Ini kita interface Dia tidak bisa langsung menggunakan command mode prompt, pasti akan ada peringatan atau informasi interface response association is altered cannot be configuration to mode prompt mode. Nah, artinya adalah dia tidak bisa command rejected atau ditolak karena dia harus mengkonfigurasikan encapsulation terlebih dahulu. Jadi di sini kita exit lalu interface sini. Setelah itu select mode maksudnya select baru bisa. Lalu kalau kalian ketahui di sini ada protokol Franky, yaitu memiliki dia ada yang namanya protokol ESL dan juga IEEE 802.1q. Nah, biasanya kalau ESL ini adalah protokol penambahan yang dikembangkan oleh Cisco merupakan pendahulu dari 802.1q. Nah, kalau protokol ESL ini sudah tidak digunakan dan tidak berlaku lagi untuk penggunaan di era zaman modern sekarang. Kenapa? Karena ESL ini biasanya hanya mendukung antar bita Cisco dan memang protokolnya sudah lama. Jadi upgrade dari ESL ini adalah IEEE 802.1q, di mana IEEE ini merupakan kepanjangan dari Internet Electronic and Electrical Engineering, di mana IEEE ini biasanya kita para engineer atau fanatics itu bersandar pada IEEE. Jadi 802.1q ini biasanya digunakan untuk standar umum seluruh jaringan di berbagai vendor untuk konfigurasi transit. Nah, jadi IEEE.1q ini memang sudah menjadi standar industri saat ini dan biasanya merupakan
kenapa dia harus N13O ataupun 8sDO20? Karena memang nukleosis ini tadi sifatnya nuklear, bisa bekerja di sel 2 ataupun 3. Maka dia harus menentukan dulu kita harus menggunakan protokol yang mana. Karena kan si sel 2 udah pasti ke encapsulation .20 karena dia hanya bekerja pada layer 2. Sedangkan nukleosis karena dia bekerja layer 2 dan layer 3, maka dia harus menentukan terlebih dahulu ini masuknya kemana nih, SL atau trans encapsulation. Nah, di sini kita menggunakan encapsulation, di mana encapsulation itu adalah membungkus, jadi dia akan membungkus sebuah film dengan protokol B20. Nah, selanjutnya ini kita gunakan switch mode teman-teman perbedaan antara nukleosis dan sel 2. Jadi kita hanya perlu tambahkan saja konfigurasi sistem encapsulation .20 karena sifatnya tadi yang nuklear, maka dia harus menentukan terlebih dahulu. Nah, setelah konfigurasi terang, ini kita coba dulu dari sisi 4 ke sisi 10. Sisi 4 ke sisi 10. Nah, dia sudah successful. Lalu kita coba juga dari ruangan ini. Lalu juga berhasil. Lalu kita coba dari switch layer dari switch 1 ke switch 3. Nah, ini dia juga sudah successful. Lalu dari switch 1 ke switch 3. Lalu juga sudah successful. Nah, gitu ya teman-teman, perbedaan antara switch layer 2 dan nukleosis. Nah, jadi gasnya karena parafilan NaC yang berdosis ini bisa berkomunikasi. Nah, kita sudah mencoba semuanya dan akhirnya ini berhasil atau successful. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dynamic tracing protocol. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai film dan tracing, kali ini kita akan membahas mengenai DTP. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai tracing port atau access port secara dinamis. Dynamic protocol tracing merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada tongkat Cisco. Jadi jika DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP juga sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa menentukannya dengan command show interface, yaitu DTP itu menentukan apakah port ini berfungsi sebagai trunk atau access. Nah, protokol ini hanya ada pada Cisco. Jadi selain vendor Cisco tidak akan ditemukan gitu. Nah, di sini juga dijelaskan secara default port yang terkonfigurasi adalah mode Dynamic Auto. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah tabel. Nah, ada 4 DTP dinamis, yaitu auto, desirable, trunk, dan juga access. Kita sudah mengetahui mengenai mode access dan juga trunk. Lalu apa sih port dynamic auto? Nah, dynamic auto bisa kita analogikan sebagai port yang menunggu. Dan dynamic desirable kita bisa analogikan seperti port yang mengajak.
Nah, jadi bagaimana sih dynamic auto atau desirable ini bisa menentukan dia code access atau trunk? Jadi dia hanya bisa membawa satu pilihan atau membawa banyak pilihan. Nah, adapun di sini ketika suatu switch itu kan defaultnya dynamic auto, dimana dia akan menunggu. Nah, jadi gimana sih waktu tabelnya? Anggap aja yang putih ini switch 1, yang atas ini switch 2. Nah, jadi switch dynamic auto atau default, lalu dynamic auto juga di switch 2 default artinya akan menunggu dengan menunggu. Ketika seseorang menunggu dan teman kita juga menunggu sehingga tidak akan ada interaksi antar mereka, maka jadilah metode access defaultnya karena memang default pada switch itu yang pertama di switch defaultnya itu dynamic auto, dan secara default juga semua PC atau ambiguous modenya pasti mode access dan masuknya ke default pilihan 1. Nah, maka ketika keduanya dynamic auto yang dikonfigurasi, ya pasti akan menghasilkan sebuah code access. Udah defaultnya aja, kecuali kita mengubah misalkan si satu tetap dynamic auto, tapi yang kedua jadi desirable. Maka karena di sini sudah ada yang ngomong mengajak untuk berbicara, maka terjadilah saling komunikasi dua arah, maka mereka bisa menentukan menjadi sebuah program. Karena ada aksi, lalu ada yang menghampiri mengajak berbicara ataupun bertukar data. Jadi kalau kita dianalisa sebuah percakapan, karena tadi awal dynamic auto, dua-duanya pasti tidak ada komunikasi karena dua-duanya saling menunggu dan ya udah ngikutin metodenya aja, gak ada perubahan gitu. Nah, maka ketika di sini dynamic desirable, lalu di sini dynamic auto, kalau kita implementasikan dalam sebuah percakapan, misalkan itu switch 2 dynamic desirable, lalu temanku dynamic auto, dimana sedang menunggu, maka aku akan menghampirinya. Hai, apakah benar kamu dengan switch 1? Kalau iya, apakah kamu ingin berkenalan dengan pilihan yang aku bawa? Begitupun aku akan berkenalan dengan pilihan yang saya bawa. Apakah kita bisa mengakses gitu? Nah, nanti dynamic auto pasti menjawab, benar nih lima pilihan ini seperti apa gitu. Lalu dia akan menanyakan kalau misalkan spesifikasi yang ditawarkan oleh dynamic desirable itu sama jawabannya sudah matching, maka dynamic auto pun akan menerima, maka terjadilah negosiasi dan dynamic desirable lalu menghasilkan sebuah terang. Jadi kesepakatannya akhirnya adalah mereka bisa saling mengakses antar pilihan yang sama ataupun berbeda. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dynamic auto dengan trans? Pasti hasilnya juga trans. Karena kita sudah tahu trans itu adalah mengenalkan atau membawa sebuah pilihan. Pastinya kalau misalkan dynamic auto itu dianalikan, ya udahlah ngikut aja karena tadi dianalikan dia itu menunggu ya, jadi ya udah dia menunggu yang ngajak mau yang ngajak masalah mengenai desirable, intinya sifatnya mengajak, jadi ikut aja. Dan yang terakhir, bagaimana kalau dynamic auto dengan access? Nah, kalau ini karena keduanya sama-sama default, pastinya akan menghasilkan access juga. Karena kalau kita menggunakan mode access, maka kita sudah konfigurasinya hanya akan membawa satu pilihan tadi. Nah, tadi karena sifat dynamic auto telah menunggu aja siapa yang mengajaknya dia ikut, maka terjadilah hasil dari negosiasi tersebut yaitu mode access. Lalu yang kedua ada dynamic desirable.
Ketika dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto, dia pasti akan menghasilkan terang. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dynamic auto itu menunggu dan desirable mengajak. Lalu ketika dynamic desirable mengajak dan mengajak pasti menghasilkan sebuah terang. Karena ada kedua interaksi antara kedua series tersebut, lalu dynamic desirable dengan terang pasti akan terang juga. Dan yang terakhir yaitu dynamic desirable dengan access, pasti akan menghasilkan access. Karena dynamic desirable dan dynamic auto itu mengikuti bagaimana saatnya itu dikonfigurasi. Lalu yang ketiga ada mode terang. Terang ini dikonfigurasikan dengan switch 2 dynamic auto, hasilnya akan terang. Begitupun dengan terang dengan dynamic desirable, hasilnya juga akan terang. Lalu terang dengan terang sudah pasti hasilnya akan terang. Lalu kenapa jika terang dengan switch 2 akses, maka hasilnya limited connectivity atau error? Karena memang ketika suatu port itu dia bingung port mana yang dikonfigurasikan, itu yang benar yang mana gitu. Mode akses atau terang, karena pastinya terang dan akses itu dua hal atau dua port yang berbeda. Kalau akses itu membawa satu filter dan terang itu membawa banyak filter, kayak dia bingung dia harus mengikuti aturan yang mana, harus satu filter atau banyak filter. Jadi dia tidak bisa menentukan karena keduanya adalah hal yang berbeda. Karena hanya suatu port yang di sini, dia tidak bisa menentukan dua hal yang berbeda. Karena nanti fungsinya pun berbeda. Jadi nanti dia kebingungan dan terjadilah limited connectivity atau kegagalan koneksi. Nah, lalu di sini kita menggunakan akses dan di sini dynamic auto, maka hasilnya akan akses. Akses dengan dynamic desirable hasilnya juga akan akses. Nah, di sini akses dengan terang hasilnya juga akan menghasilkan limited connectivity atau kegagalan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau akses dengan akses dia sudah pasti hasilnya akan akses. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana DTP ini bisa bekerja atau bisa berfungsi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di sini kita mengkonfigurasi mode terang dan di sini kita mode terang, pasti keduanya akan terang. Maka dari itu keduanya bisa saling berkomunikasi antar filter walaupun dia berbeda device ataupun switch. Langsung aja kita implementasikan. Tapi sebelum itu kita cek dulu defaultnya. So interface sama default. Nah, di sini kalau kita cek SA-nya versinya default. Nah, di sini ada detail mengenai informasi yang ada di switch-nya. Nah, administrasi mode. Dan mode operasional, mode keduanya adalah terang. Administrasi mode adalah mode yang dikonfigurasi di switch itu sendiri. Lalu operasional mode artinya asal hasilnya.
Jadi, di sini kita konfigurasi terang dan switch kedua juga terang. Maka di sini hasilnya akan terang. Nah, lalu kita akan cek port yang belum dikonfigurasikan sama sekali. Apakah betul gitu default dari setiap port itu adalah dynamic auto? Nah, kita akan lihat misal store interface start proses bebas install. Nah, di sini kita bisa lihat Pastakunet yang belum sama sekali dikonfigurasikan. Administratif modenya dynamic auto, lalu operasional modenya down. Kenapa down? Karena memang tidak kita konfigurasikan, tidak aktif karena memang tidak dikonfigurasikan, maka dia akan down. Dan di sini bisa lihat defaultnya itu dynamic auto. Lalu bagaimana kita akan implementasikan? Jadi di switch 1 itu menggunakan dynamic auto kembali, di switch 2 itu menggunakan loopable. Kita akan coba. Ini bisa kita lihat administratifnya masih dynamic auto dan operasional modenya masih terang karena tadi walaupun dynamic auto dengan terang pasti terang. Kalau kita stop check harusnya masih bisa sih. Nah, ini masih successful karena tadi hasilnya itu terang. Sekarang gimana kalau misalnya sini kita menggunakan dynamic auto lagi, interface atau message.
kita lihat modenya berubah menjadi static access. Maksudnya atasnya modenya adalah jadi static access, lalu administrasi kodenya jadi jenis auto. Kita coba lihat di fungsi ini, kita lihat juga. Berubah gitu ya. Administrasi modenya menjadi auto dan operasional modenya jadi static access. Pasti gak akan bisa sembah komunikasinya. Kita coba pakai dari visi 2 ke visi 7. Nah ini dia bakalan beda ya. Lalu kita coba kembalikan lagi. Nah, kalau kita udah ganti konfigurasinya menjadi multi-syllable, maka operasional modenya pun berganti menjadi strong. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dan di tabel itu kalau misalkan dynamic syllable bertemu dengan dynamic auto, pasti hasilnya akan strong. Nah, kita coba cantumkan proses dari visi 2 ke visi 7. Nah, sekarang hasilnya udah struktur. Nah, itu sih untuk perbedaan antara kita menggunakan dynamic maupun strong. Mode aksesnya sama-sama aja, keduanya fungsinya untuk menghubungkan angka tongkat, hanya beda-beda penempatan. Kalau misalkan akses itu ditempatkan untuk dites karena membawa satu pilar. Nah, kalau strong itu untuk membawa banyak pilar dan dynamic auto syllable. Ini adalah kedua metode atau cara bagaimana switch itu bisa menjadi strong atau akses. Jadi dynamic auto atau syllable itu kayak jadi perantara tergantung. Jadi kayak perantara tergantung kita masangin adaptasinya, hasilnya apakah strong atau akses. Sekarang kita akan cek sistem 2 yang mengarah ke device. Nah, di sini kalau untuk post Ethernet mode yang mengarah ke Mbps modenya apakah adalah static access, dan pastinya operasi modenya static access juga. Lalu di sini ada akses mode dalam 2 MSI. Nah, jadi part 2 ini dikonfigurasikan sebagai static access atau mode akses, hasilnya pun menjadi static access dan akses modenya pun diberikan di plan 2 atau MSI. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai standard dan integer.
Jadi, target itu adalah suatu paket data yang dilabeli dan target itu adalah suatu data atau paket yang tidak dilabeli. Nah, target itu adalah ketika MD atau switch kita akan pergi ke switch 2 nih mengirimkan paket. Maka kita akan beri dulu dong label supaya paket tersebut bisa mengenali bahwa ini adalah pilihan dari pilihan 10. Jadi nanti match gitu matching. Nah, lalu adapun paket data on-target atau tidak dilabeli, biasanya paket data on-target ini adalah suatu paket yang disebut dengan multi-pilihan. Nanti kita akan berbicara mengenai multi-pilihan di on-target ini. Multi-pilihan di sini adalah default atau bawaan dari switch 1. Lalu bagaimana bisa terjadi ada multi-pilihan? Jadi multi-pilihan ini berfungsi untuk kita memiliki sebuah individu atau entah itu printer atau laptop. Jika komputer kita tidak mensupport protokol langsung seperti 802.IQ, maka pastinya dia tidak akan bisa membaca label yang telah kita label gitu, yang telah kita target. Maka gimana solusinya ketika kita mempunyai device seperti itu? Kita menggunakan multi-pilihan, dimana multi-pilihan ini adalah kalau misalkan kita baca nih, misal switch 1 mengirimkan pesan sebuah multi-pilihan untuk switch 2. Jadi switch 1 ini mempunyai sebuah multi-pilihan. Sebetulnya multi-pilihan itu defaultnya 1, tapi mau diganti 99, 77 atau yang lainnya juga boleh, tergantung bagaimana kita nanti memanage analisa aja satu gitu. Di sini kita tambahkan visi. Nah, dimana PC ini merupakan PC yang udah lama banget gitu, tapi masih bisa difungsi. Tapi minusnya tadi dia tuh gak support sama protokol Paging 802.1c. Jadi bagaimana gitu. Jadi di sini karena nanti pilihan defaultnya 1, misal ini PC 8 ini kita jadikan pilihan 99, khusus dibuatkan nanti pilihan. Misal ini kita sudah mengkonfigurasi pilihan 99, lalu PC ini tuh akan mengirimkan paket ke paket pilihan 99 juga yang berada di switch 2. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan tidak support protokol Paging? Apakah masih bisa dikenali gitu? Masih bisa ya teman-teman, yaitu dengan cara konfigurasi multi-pilihan. Dimana multi-pilihan ini merupakan suatu protokol atau tersebut atau pilihan tersebut merupakan default atau bawaan dari file tersebut. Misalkan di sini kita konfigurasi multi-pilihan 99 gitu ya. Berarti kita udah tahu nih bahwa 99 ini adalah pilihan bawaan. Lalu bagaimana bisa dikenali oleh switch karena dia tidak ada label? Maka switch 2 pun dikonfigurasi untuk pilihan 99. Sama aja sih sebenarnya konfigurasinya di switch 1 buat pilihan 99, begitupun dengan switch 2. Lalu yang membedakannya adalah kalau misalkan yang lainnya itu udah cukup di mode terang aja, tapi khusus pilihan 99 itu kita konfigurasi nanti pilihan. Jadi walaupun PC 12 maksudnya PC 8 itu kayak punya orang dalam. Nah, kalau kita analogikan dalam sebuah kasus, misalkan ada jurusan di sekolah, ada jurusan AKL, PKJ, ataupun FPL, maka kayak pasti sebuah jurusan itu memiliki sebuah label atau sebuah tanda. Misalkan dari baju jurusan PKJ warnanya itu biru, AKL misal coklat, FPL hijau. Nah, jadi ada tandanya kan. Ketika kita di baju data nih, tinggal lihat aja, oh bajunya biru PKJ, berarti sesuai nih gitu.
Tapi misal ada nih satu orang, dia tuh gak ada label dari bajunya beda gitu, tapi dia punya data-datanya, tapi gak ada label kalau misalkan dia tuh masuk ke jurusan yang mana gitu. Tapi kenapa dia bisa tetap lewat? Karena netizen tuh orang dalamnya gitu, oh udah tahu ini misalkan ini dari jurusan ATL, jadi walaupun dia tidak ada label tetap dikenali karena netizen itu adalah orang dalamnya yang bisa melewati antusias tanpa sebuah label. Jadi udah ada titipannya gitu. Jadi intinya visi ini merupakan netizen di mana netizen ini adalah pilihan bawaan dari sesuatu ataupun dia. Jadi dia bisa melewati aturan tanpa menggunakan tanda panah. Oke, sahabat, kita cek di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini netizennya masih satu karena memang besarnya. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita akan melihat perbedaan antara paket target dan untarget. Ini kita ke mode simulation terlebih dahulu. Ini nah di sini karena dia belum masuk ke pilihan 9, maka otomatis dia akan masuk ke pilihan 1. Nah, kita akan kirimkan paket terlebih dahulu dari PC ini ke PC 4. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, bisa kita lihat di sini size-nya PC 0 dan destination-nya PC 4. Di sini pada layer 2 kita bisa lihat terdapat tanda batuan view. Nah, inilah yang dimaksud dengan label atau pemberian tanda. Sekarang kita coba lihat ya. Nah, begitu pun yang outlier-nya. Kita perlu ini outlier-nya. Di sini outlier-nya satu, size-nya PC 0, destination-nya PC 4. Operasi juga diberikan tanda batuan view. Nah, ini merupakan detail dari bagaimana paket ini bisa terkirim. Nah, di sini ada yang namanya PCI atau nama dia tuh. Apa sih maksudnya gitu? PCI ini adalah dia menandakan filenya. Memang filenya itu ditandakan dengan hexadesimalnya. Nah, dia untuk paket yang dikirim, jadi untuk pengiriman paket target dia hanya akan berlaku ketika dia keluar dari list dan akan diterima. Jadi ketika masuk ke dalam PC-nya atau destination-nya, dia tahu udah berada nih target dari pilihan 2 atau pilihan 10. Ini karena saling mengenal satu sama lain, maka ketika entitas atau satu sama lain destination ID atau kode dari pilihan tersebut akan dipisah labelnya dan dia hanya akan menerima paket sebelumnya. Ini kita konfigurasi
dan mitos 1, maka kali ini adalah 99. Ketika kita membahas film bisnis, maka kita juga harus membahas bisnis kedua atau yang akan kita hubungkan, karena kalau misalkan data itu hanya ada di dalam film tanpa ada data di online, bagaimana orang itu mengenali bahwa ini adalah suatu film kita. Kita lihat di sini, ketika kita melihat konfigurasi bisnis 2, ada pemberitahuan dari film bisnis gitu. Maka tidak sesuai dan tidak misi. Jadi intinya pemberitahuan ini adalah misi film tidak terkonek atau tidak sesuai karena pas terkonek atau yang testimnya itu memiliki maka film 99. Sekarang kita coba konfigurasi ini, lalu kita coba cek konfigurasi baseline, yes. Di sini kalian lihat bahwa film masih satu-satu belum diubah karena kita belum mengubah notifian pada semester 2. Maka dari itu kita di sini langsung ada aja interface sesi.
Nah, di sini kita menggunakan sifat all, berarti kita di sini menggunakan semua pilihan dasar yang kita sekarang. Ini ada, semuanya ada. Jadi kita menggunakan semua pilihan di seluruh komunikasi, maka di sisi satu juga kita harus menggunakan di sini kita coba pilih paket. Maka untuk membuktikan pilihan 99 ini adalah 2 atau tidak, kita coba ke modus pengawasan. Kita pilih dulu, lalu kita kasih personalisasi informasi kasih sama. Kita sudah sama, tunggu sampai selesai. Beliau. Badai yang mengarah ke 99.